Assalamualaikum, Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Nofik? Alhamdulillah, Pak, baik. Pak Miftah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Nofik. Oh iya, ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak, saya lagi ada suatu masalah yang sedang saya hadapi. Maka saya beranikan diri untuk menelepon Pak Miftah melalui video call ini untuk konsultasi kepada Pak Miftah. Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya Pak Nofik sudah pernah melakukan konseling atau tahu apa itu konseling? Ya Pak, sedikit sudah tahu Pak saya Pak. Konseling itu membantu seseorang yang salah untuk mendapatkan solusi Pak. Ya, benar sekali Pak Nofik. Jadi konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Jadi di sini saya sebagai konselor yang bertugas menjembatani permasalahan konseli, yaitu permasalahan Pak Nofik. Nah, dan Pak Nofik sendiri sebagai konseli, Pak Nofik sebagai konseli yang ingin mendapatkan solusi bagaimana mengatasi permasalahannya. Bisa dipahami, Pak Nofik? Ya Pak Miftah, saya sudah paham Pak. Sedikit menambahkan ya, jadi di dalam proses konseling itu ada beberapa asas yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Apapun yang nanti Pak Nofik ceritakan itu tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi yang tahu itu hanya kita dan Pak Nofik, saya dan Pak Nofik itu. Ya Pak, saya percaya dengan Pak Miftah. Terima kasih. Terus yang asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Jadi Pak Nofik harus terbuka untuk menceritakan apa yang sebenarnya dan tidak ada yang ditutupi, sehingga bisa menemukan bagaimana solusinya. Dan yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Jadi Pak Nofik melakukan konseling dengan sukarela, dengan keikhlasan hati, agar permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nofik bisa terselesaikan dengan baik. Bisa dipahami, Pak Nofik? Ya Pak, saya pahami Pak. Saya sebagai konseli harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan-permasalahan atau perasaan yang saya alami agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik Pak. Oke, sudah paham ya. Oh iya, kita dalam kegiatan konseling ini melakukan kegiatan ini dengan durasi waktu kira-kira 20 sampai 30 menit ya. Ketika atau waktu yang sesingkat ini kita harus bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi apabila pada hari ini tidak ditemukannya solusi,
maka kita mengadakan perjanjian kembali untuk mengadakan konseling berikutnya. Bagaimana Pak Novik? Apakah sudah paham? Baik Pak, saya paham Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Novik yang telah sudi mendengarkan penjelasan tentang konseling. Iya Pak, iya Pak, sama kami Pak. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa yang menjadi ganjalan di hati Pak Novik yang menjadi permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Jadi gini Pak, sebenarnya saya ingin berhenti Pak menjadi guru Pak. Memangnya kenapa? Ya gimana ya Pak, saya masih bingung Pak. Tidak usah bingung, ayo ceritakan semuanya. Tadi kan dari awal saya sudah menjelaskan bahwa salah satu asasnya itu ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan. Jadi silakan Pak Taufik sampaikan secara terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, ya, harus jujur, terbuka gitu. Ya Pak, jadi sebenarnya saya sudah merasa nyaman kerja di sekolah negeri sebagai tenaga guru honorer Pak. Namun saya juga merasa ingin berhenti Pak menjadi guru honorer. Tadi Pak Novik mengatakan nyaman bekerja sebagai guru honorer. Tapi Pak Novik juga mengatakan ingin berhenti. Iya Pak, benar Pak. Apakah istri Pak Novik mengetahui bahwa Pak Novik mempunyai keinginan untuk berhenti sebagai guru honorer? Iya Pak, sudah saya katakan beberapa kali Pak pada istri saya. Namun tetap menyuruh saya untuk bekerja sebagai guru walaupun statusnya sebagai guru honorer Pak. Lalu faktor apa yang membuat Pak Novik mempunyai keinginan untuk berhenti sebagai guru honorer? Jadi sudah 5 tahun lebih ini saya bekerja sebagai guru honorer Pak. Sedangkan untuk mendapatkan atau honor yang saya dapatkan tiap bulan sebagai guru honorer ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama istri dan anak saya yang satu balita. Sebenarnya saya juga sudah mencoba mengikuti seleksi tes CPNS tidak sekali saya ikuti, namun mungkin dengan kehendak lain saya belum diterima. Sedangkan usia saya sekarang mendekati ambang batas minimal untuk mengikuti seleksi CPNS Pak. Nah itu kan batasnya usia 35 tahun. Nah dalam pikiran saya, apa saya harus tetap bekerja sebagai guru honorer atau harus
tapi itu saya masih mendukung untuk bekerja sebagai guru honorer. Jika Pak Novik berhenti sebagai guru honorer, saya rasa istri Pak Novik tetap tidak mengizinkan. Mungkin iya, tapi gimana saya bisa membahagiakan mereka, Pak? Gimana saya membuat mereka? Sedangkan hubungan keluarga makin hari besar. Terkadang pun saya pulang dari sekolah, saya kerja di tempat ekspor, Pak, lewat malam. Dan itu pun hanya 2 kali dalam minggu. Tapi di itu saya tidak merasa malu betul di tempat tersebut. Namun terkadang saya merasa saya telah rasa sedih, Pak, putus asa dengan masa depan saya. Mau sampai kapan dan saya seperti ini, keluarga saya seperti ini, Pak. Saya dapat memahami apa yang Pak Novik rasakan. Namun, saya bangga atas usaha yang Pak Novik lakukan selama ini untuk berusaha membahagiakan keluarga. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Lalu, selain kegiatan tadi, apakah Pak Novik mempunyai usaha sendiri di rumah? Saya belum memiliki usaha di rumah. Tapi saya mempunyai keinginan untuk memiliki sebuah usaha. Namun keinginan itu belum terwujud karena masih terkendala dengan modal, Pak. Sedangkan pendapatan saya dari itu gaji guru honorer itu tidak bisa diandalkan untuk kebutuhan saya yang setiap hari meningkat. Maka dari itu saya terkadang mencari kegiatan atau bekerja di paruh waktu. Setelah pulang sekolah, kerja untuk menambah pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Di situ saya juga sangat merasa bersalah juga, sedih, serta berusaha dengan masa depan saya. Hal ini yang menjadikan saya berpikir untuk berhenti saja guru honorer. Hal yang Pak Novik katakan bahwa ingin berhenti sebagai guru honorer, namun tidak diizinkan oleh istri. Dan Pak Novik sendiri merasa lelah, sedih, dan putus asa dengan keadaan ini. Iya, Pak. Pak Novik sudah berusaha untuk membahagiakan keluarga. Namun, mungkin pendapatan dari guru honorer itu tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan dari istri dan anaknya Pak Novik ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa yang menjadi penyebab utama permasalahan Pak Novik yaitu faktor ekonomi yang memunculkan pikiran Anda atau pikiran Pak Novik untuk
berhenti sebagai guru honorer di sebuah sekolah negeri? Lalu saya harus bagaimana ini, Pak? Coba Pak Novik pikirkan kembali. Jika Pak Novik memaksa istri untuk mengizinkan Pak Novik untuk berhenti sebagai guru honorer, kira-kira kegiatan apa yang akan Pak Novik lakukan ke depannya? Mungkin tidak ada. Walaupun ada, ya berarti itu 2 kali dalam satu. Apakah sudah ada rencana lain? Untuk rencana lain belum ada, Pak. Mungkin itu justru akan menambah permasalahan bagi saya. Saya berharap Pak Novik dapat menikmati serta mensyukuri atas apa yang dikerjakan selama ini. Ya, mensyukuri pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan Pak Novik. Sudah 5 tahun lebih. Dan Pak Novik tadi mengatakan bahwa sudah merasa nyaman bekerja sebagai guru honorer. Nah, saya rasa Pak Novik sudah berusaha melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Kita sebagai manusia hanya berusaha, tapi semua Tuhanlah yang menentukan. Iya, Pak. Saya merasa bersyukur sekali dengan usaha-usaha yang selama ini saya lakukan. Dan saya sudah berusaha yang saya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Baik, setelah Pak Novik menyadari bahwa jika Pak Novik berhenti sebagai guru honorer, justru akan memperburuk keadaan ekonomi Pak Novik, lalu rencana apa yang akan Pak Novik lakukan? Apakah tetap bekerja sebagai guru honorer atau memaksa istri untuk memberikan izin, sedangkan planning ke depannya Pak Novik belum memiliki? Ya, sekarang saya akan mungkin akan tetap bekerja sebagai guru, Pak. Walaupun mendapatkan bonus yang juga, tapi saya yakin pada baik nanti saya akan bisa mendapatkan mereka. Saya pikir saya juga punya bisa kuliah dan orang tua saya juga dulu akan kecewa karena sudah membiayai kuliah saya itu tidak digunakan bagaimana mesti. Setelah Pak Novik merasa yakin bahwa suatu saat nanti pasti bisa membahagiakan keluarga Pak Novik, saya berharap Pak Novik bisa berpikir positif dan tetap berusaha semaksimal mungkin semampu Pak Novik. Gitu. Jadi Pak, saya yakin sekali saya pasti mampu melakukan mereka. Saya juga yakin Pak Novik bisa membahagiakan mereka. Bagaimana dengan perasaan Pak Novik sekarang? Sekarang saya
sudah lebih tenang untuk menceritakan sesuatu. Saya ini merasa bahagia sekali. Alhamdulillah, sekarang Pak Novik sudah mantap dengan pilihan Pak Novik sendiri dan merasa sudah lebih tenang dan lebih bahagia. Bagaimana? Apakah masih ada yang perlu dibicarakan lagi? Seperti ini kita tapi jika ada sesuatu maka saya boleh mengerti Pak lagi. Oh tentu, saya akan sangat senang jika Pak Novik mau berbagi dengan saya. Silakan kalau ada permasalahan, hubungi saya. Selagi saya mampu, selagi saya sempat, dan ada waktu, saya terbuka lebar untuk siapa saja. Oh iya Pak, terima kasih kalau begitu Pak. Ya terima kasih pertemuan ini. Saya telah mendapatkan Bapak dan juga mengganggu waktu Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada kita dan kalau begitu saya pamit dulu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.